Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 417 menanyai Lauren. Jordan keluar dari ruangan dengan foto-foto itu di tangan. Saat dia melihat Jordan keluar dari rumah Matt, Salvatore yang bersembunyi dalam bayangan segera keluar. Tuan Jordan, apakah Anda menemukan sesuatu? Jordan jelas jauh lebih marah daripada saat dia masuk. Salvatore sudah lama bisa merasakannya. Dengan geram, Jordan membentak, segera bawa bajingan Matt Gale itu dari rumah sakit dan seret dia ke sini. Begitu Salvatore mendengarnya, dia segera menyadari apa yang terjadi dan menjawab, ya. Setelah itu, Jordan berkendara pulang. Bibi, kamu pulang pagi sekali. Felicia membukakan pintu untuk Jordan sambil tersenyum. Di sisi lain, Jordan memasang ekspresi cemberut di wajahnya saat dia mengabaikannya dan langsung berjalan masuk ke ruangan. Felicia tahu ada yang tidak beres dengan Jordan dan dia tampak kesal. Sambil ikut, dia bertanya, Tuan Jordan, apakah Anda mencari Nona Howard? Nona Howard pergi mencari Tuan Stelle Senior bersama Chloe. Jordan bingung. Apakah Lauren tidak ada di rumah? Felicia mengangguk dan berkata, ya, Tuan Stelle Senior tampaknya telah menemukan guru melukis baru untuk Nona Howard. Dia juga membawa Chloe untuk mencarinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jordan meninggalkan rumahnya dan pergi ke rumah orang tua Lauren. Suasana di ruang tamu rumah orang tua Lauren sangat ramai. Selain ibu Lauren, Marissa, Lauren, Chloe, Hailey, Brett, Alex, dan Clarice juga hadir. Tuan Jordan ada di sini. Pembantu rumah tangga Howard mengumumkan dan baru saat itulah mereka menyadari bahwa Jordan telah datang. Lauren terkejut karena dia tidak menyangka Jordan akan datang ke sini. Pagi-pagi sekali, Jordan sudah keluar pagi-pagi sekali, jadi Lauren membawa Chloe menemui guru melukisnya karena dia pikir Jordan akan pulang terlambat. Lauren tahu bahwa Jordan tidak suka datang ke sini karena Hailey sekarang tinggal di rumah orang tuanya. Terakhir kali Jordan dan Hailey bertemu, mereka terlibat konflik sengit yang tidak berakhir baik. Lauren bergegas menghampiri dan berkata, sayang, apa yang membawamu ke sini? Kamu tidak perlu datang sendiri. Kamu bisa saja meneleponku dan aku akan membawa Chloe pulang. Clarice kesal mendengar kata-kata itu. Lauren, lihat apa yang kau katakan. Kenapa dia tidak bisa datang ke sini? Dia menantuku, dia bisa datang menemuimu dan Chloe jika dia mau. Lagi pula, meskipun dia bukan suamimu yang tinggal bersama, tapi suamimu yang normal, bukankah wajar baginya untuk datang? Kenapa? Apa karena aku di sini? Apa aku sangat menyebalkan bagi kalian? Clarice tahu bahwa Jordan membencinya jadi dia mengira Lauren mengarahkan komentar itu padanya karena dia kebetulan ada di sana. Tentu saja, Lauren tidak mau repot-repot menjelaskan. Namun, Hailey lah yang berinisiatif untuk berbicara. Clarice, jangan tersinggung. Bukan kamu yang mereka benci, tapi aku. Lauren mungkin tidak ingin suaminya datang karena dia tahu aku ada di sini. Clarice dan Hailey hanya menghabiskan beberapa jam bersama dalam waktu singkat, tetapi mereka akrab. Mungkin karena Hailey pernah mengkhianati Jordan, Clarice senang sehingga ia memperlakukan Hailey sebagai teman. Clarice langsung berkata sinis, hei, Hailey, kamu cantik sekali. Kenapa tidak ada yang menyukaimu? Aku bisa mencari keadilan untukmu. Brett sedang minum teh di samping ketika ia tiba-tiba menyadari bahwa suasananya agak tegang. Ia seorang pria dan ia suka membuat keributan ketika para wanita saling mengejek dan melontarkan komentar sarkastis tentang satu sama lain. Mereka tidak seperti laki-laki yang akan memarahi satu sama lain dan berkelahi pada konflik sekecil apapun. Selain itu, Jordan mengabaikan percakapan Hailey dan Lauren. Sebaliknya, dia malah mengabaikan istrinya, Lauren, dan langsung berjalan mendekat untuk meraih tangan Chloe. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia meraih Chloe dan pergi. Kerumunan orang terkejut dengan pemandangan itu. Apa yang coba dilakukan Jordan? Marissa pun tak kuasa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Jordan Stelle. Dasar menantu yang kasar dan tak berbudaya. Kau bahkan tak menyapaku saat melihatku. Apa kau masih menganggapku sebagai ibu mertuamu? Marissa kesal karena diabaikan. Ia merasa Jordan pasti masih membencinya karena menamparnya terakhir kali. Begitu pula Clarice yang baru saja mendengarnya dan mencibir. Mereka semua mengatakan bahwa tidak ada perseteruan yang berlangsung semalam antara pasangan. Jordan, tentu saja kamu tidak membenciku sampai sekarang karena aku menamparmu. Kamu sangat picik. Lauren adalah satu-satunya orang yang hadir yang dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Jordan. Jordan sama sekali tidak sengaja memperlakukan keluarga Lauren dengan kasar karena apa yang terjadi sebelumnya. Jordan cukup murah hati untuk tidak melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Lauren mengejar Jordan sampai ke halaman, lalu bergegas menghampirinya dan bertanya, sayang, kamu mau bawa Chloe kemana? Jordan tidak menyembunyikannya dari Lauren. Dia hanya berkata, ke pusat tes paternitas. Lauren langsung terkejut. Ke pusat tes paternitas? Kamu mau bawa Chloe untuk tes paternitas lagi?
Kenapa? Keluarga Howard tercengang. Clarice bingung. Bukankah sudah ada yang selesai? Hailey tercengang dan langsung tersenyum kegirangan. Aku tahu. Pasti Jordan sudah tahu tentang perselingkuhan Lauren dengan pria lain sehingga dia curiga bahwa laporan tes paternitas sebelumnya dipalsukan. Ternyata Lauren juga bukan wanita baik. Aku punya kesempatan lagi. Ketika Chloe mendengar bahwa mereka akan pergi ke pusat tes paternitas lagi, dia dengan panik melepaskan tangan Jordan. Tidak, ayah, aku tidak suka pergi ke tempat itu. Aku tidak ingin pergi. Lauren bertanya, sayang, apa yang terjadi? Bisakah kamu ceritakan padaku? Jordan tidak ingin menanyai Lauren di hadapannya. Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan keluargamu. Mari kita bicarakan ini saat kita sampai di rumah. Sambil berkata demikian, dia berjalan keluar villa sementara Lauren menggendong Chloe. Di ruang tamu, keluarga Howard lainnya semuanya kebingungan. Clarice bertanya, apa yang terjadi di sini? Haruskah kita ikut dan melihatnya? Jordan segera pulang bersama Lauren. Sesampainya di rumah, Lauren menyerahkan Chloe kepada Felicia sebelum kembali ke kamar tidur bersama Jordan. Felicia tahu bahwa Jordan sedang marah sehingga ia berinisiatif untuk memegang tangannya. Dia bertanya dengan lembut, sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Jordan menepis tangan Lauren dan bertanya, Lauren, katakan padaku dengan jujur, apakah Chloe anakku atau bukan? Pertanyaannya membuat Lauren tercengang. Lauren berkata, tentu saja Chloe adalah anakmu, kamu satu-satunya pria yang pernah tidur denganku seumur hidupku. Cukup. Tiba-tiba Jordan berteriak. Berhentilah mengatakan bahwa akulah satu-satunya pria yang kau cintai. Aku tidak ingin mendengar kebohongan ini lagi darimu. Lauren tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa Jordan meragukan kesetiaannya.